vaksin 666 dan antikris. Jadi yang akan kita bicarakan malam hari ini adalah masalah vaksin 666 dan antikris. Saya langsung mulai saja, teman-teman. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan vaksin. Jadi kalau kita berbicara tentang vaksin, saya coba lihat di sini, saudara, bahwa vaksin ini berdasarkan sumber yang dikeluarkan definisi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Vaksin itu adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme. Jadi kalau bicara tentang definisi ini, terus terang aja saya sendiri nggak terlalu mengerti tentang istilah-istilah ini. Tetapi setidak-tidaknya kita kemudian mendapatkan sedikit gambaran apa sebenarnya yang kemudian dimaksud dengan vaksin. Shalom, halo, suara saya nggak kedengeran ya? Oh, suara saya putus-putus. Wah, saya kehabisan akal. Soalnya tadi saya sudah cek kecepatan internet. Internet saya di atas rata-rata, teman-teman. Itu ada di atas, untuk downloadnya 58 Mbps. Dan untuk uploadnya itu ada di 12 Mbps. Harusnya ini nggak ada masalah ya. Oke. Normal ya. Oke. Jadi saya lanjutkan lagi. Bahwa vaksin itu adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup, tapi dilemahkan. Ini definisi yang coba dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sumbernya ini ada dalam buku ajar imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi saya kutip dari situ. Dalam kaitannya dengan vaksin COVID-19, di dalam panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, itu didefinisikan bahwa vaksin itu platformnya berasal dari vaksin inaktivasi, kemudian vaksin virus yang sudah dilemahkan, vaksin vektor, atau vaksin asam nukleat, serta vaksin seperti virus. Jadi kalau kita lihat dari definisi dari Departemen Kesehatan terkait dengan vaksin SARS-CoV-2, ini berbicara tentang virus yang sebenarnya sudah dilemahkan. Jadi platform ini cukup banyak. Ini beredar menurut Kementerian Kesehatan di seluruh dunia. Dan Indonesia juga katanya sedang mengembangkan dari beberapa platform ini. Selanjutnya, saudara, kita harus ingat bahwa kalau bicara tentang vaksin, kita bukan berbicara tentang obat. Jadi vaksin itu bukan obat COVID. Vaksin itu menurut pemerintah bagian dari intervensi untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19. Jadi kalau kita berbicara tentang vaksin, batasannya sebenarnya jelas. Bahwa vaksin ini adalah upaya pemerintah untuk mengintervensi, untuk mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19. Ini definisi-definisi yang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi. Jadi kalau kita berbicara tentang vaksin, kita nggak boleh kemudian berpersepsi sendiri, atau kemudian kita berpendapat sendiri, atau kemudian kita membuat asumsi sendiri, tanpa kemudian ada rujukan yang jelas. Oleh karena itu, saya menggunakan rujukan resmi dari pemerintah. Saudara, ada masalah psikologi yang bersumber pada pemahaman teologi ketika seseorang penganut agama tertentu berhadapan dengan masalah vaksin. Di dalam Islam ada masalah halal dan haram. Sedangkan di dalam Kristen ada masalah tanda 66, chip, dan antikris. Sebagai orang yang memiliki keyakinan, kita harus berhikmat dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Kenapa? Karena begini, kalau kita berbicara tentang vaksin ini tanpa hikmat dan kebijaksanaan, apalagi kemudian kita menyebarkan sesuatu yang bukan kebenaran, maka kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa dikatakan
menyebarkan berita-berita bohong. Walaupun itu kelihatannya bersumber dari firman Tuhan. Jadi saya harus clear dulu di sini. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam agama Islam, ketika MUI mengeluarkan bahwa vaksin Sinovac yang tadi itu sudah disuntikan kepada Presiden Jokowi, itu halal dan suci, maka masalah selesai. Kenapa? Karena di dalam Islam ada lembaga resmi yang melakukan kajian-kajian secara teologis, yang melakukan kajian-kajian dalam pemahaman agama, yaitu agama Islam. Sedangkan di dalam kekristenan menjadi sedikit lebih rumit, karena tidak ada lembaga atau otoritas yang dijadikan acuan pemahaman atau acuan tafsir terhadap sebuah masalah yang membutuhkan kajian teologis. Itulah sebabnya, sebagai hamba Tuhan, ini saya masih intro saudara, sebagai hamba Tuhan atau sebagai pemimpin jemaat atau sebagai majelis jemaat, kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, kajian, tafsir terhadap masalah yang berkaitan dengan kehidupan jemaat banyak. Secara khusus, pada saat ini adalah masalah vaksin. Saudara, kita jangan menjadi pembuat hoax atau menjadi penyebar hoax. Jadi jangan menjadi pembuat atau menjadi penyebar. Sebaliknya, kita juga jangan takut menyampaikan kebenaran, meskipun ketika kebenaran itu disampaikan, kita hanya seorang diri. Oke, kita kembali kepada tema kita. Proses vaksinasi COVID-19 itu banyak dihubungkan dengan pemberian tanda 66. Apakah benar seperti itu? Saya ingin tunjukkan terlebih dahulu, saudara, beberapa informasi yang terkait dengan vaksin. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa vaksin adalah bagian dari pemasangan tanda 66 katanya. Jadi ketika vaksin dipasang, maka sekaligus ada tanda 66 yang kemudian dipasang lewat vaksin itu. Kemudian kedua, ada juga berita-berita yang beredar, ini di dalam kekristenan. Vaksin akan merusak DNA orang percaya, sehingga kita menjauh dari Tuhan. Jadi dengan divaksin COVID-19 ini katanya, DNA kita akan berubah, dan kita menjadi orang-orang yang menjauh dari Tuhan, yang tidak suka dengan persekutuan, yang tidak suka dengan ibadah, yang tidak suka dengan penyembahan. Yang ketiga, ada lagi berita yang beredar bahwa vaksin adalah bagian dari pemasangan nanoteknologi dalam tubuh manusia. Jadi dengan katanya divaksin, maka kemudian seluruh tubuh manusia ini itu bisa dimonitor real time. Ini informasi yang kemudian beredar, yang kemudian saya dapat, dan mendorong kami dari Home Ministry untuk mengadakan acara malam hari ini. Yang keempat, katanya vaksin ini adalah agenda antikris lewat WHO untuk mempersiapkan satu pemerintahan, satu mata uang, dan satu agama. Jadi ini berita-berita yang beredar. Mungkin saudara sudah mendapat informasi itu, sudah mendapatkan berita seputar itu, tapi saya harap saudara jangan kemudian cepat-cepat menyebarkan. Kalau saudara mendapatkan video-video seperti itu, kita harus konfirmasi beritanya, kita harus cek keakuratan beritanya. Karena itu saudara, ini saya kasih contoh. Ada satu video yang saya terima, dan kita akan saksikan bersama-sama. Video ini bercerita tentang ada vaksin katanya yang merupakan bagian dari nanoteknologi, dan vaksin ini adalah bagian dari pemasangan tanda 66, karena ketika divaksin ini ada yang disebut dengan Lucifer Rays. Jadi saya nggak ngerti juga ini apa itu, tapi saya coba cek dan konfirmasi tentang apa Lucifer Rays itu, dan saya coba cari informasi-informasi. Ternyata orang Kristen ini suka salah paham. Tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu video ini bersama. Buat teman-teman yang akan melihat ini di YouTube, teman-teman bisa langsung kemudian lihat sama-sama di sini. Saya akan langsung putarkan video ini. Dan teman-teman yang ada di Zoom
tolong tunggu sedikit, mungkin ada delay sekitar 10 detik atau 20 detik. Oke, kita saksikan tayang. I want to now go to what I think this is what you're about to see. First of all, what you're about to see is going on in you right now, everywhere in you. We're going to let you look briefly at a cell made by the chemistry department at Harvard University, which was getting a little worried that it wasn't getting chemistry majors. So they thought maybe they should do something jazzy. So they know that textbooks in chemistry, you know, the chemistry always looks like circles and very boring. So they said, let's just actually make it like it is. So this is basically what's going on in your cells right now. These are different fibers assembling, disassembling your cells. This is a molecular machine that walks around in your cells right now. It's called a kinesin and transports things. So for example, when things want to move around your cells, they don't just float around randomly. They actually actively moved around with little machines, little robots, nanobots that power your cells. What you see here is actually an amazing machine coming out of these little pores, which actually assembles other machines. This is like the factory floor of your cells. It's called a ribosome. It reads your RNA. RNA is, comes from the DNA, it's translated into RNA, and then it basically gets read out by these ribosomes, and they make new machines which then do other things. So there's all kinds of machines in your cells, things that rotate, things that walk, things that make other machines, things that read RNA, things that copy DNA, that open, Let's look at this again while we talk about it. Can we look at it a second time? First of all, how fast is this in real life, all these things going on? Oh, some of those things can happen quite fast, some kind of slow. And that's actually an interesting thing of a nanoscale. You can create all kinds of time scales depending on how many pieces have to act together. Some things can happen little guy in nanoseconds, some in milliseconds, some in microseconds. You know, they're actually, they make steps in the kind of millisecond range, I would say. In the what? Like milliseconds, or thousandths of a second. And so you can have this move. So it's actually faster than that. It's much faster than that. So they made it kind of looking. So this is a garbage man. That big wet sack is just cell garbage, and he's going to take it up this tube, or it is going to take it up. Yeah, there are some machines that walk from the inside of the cell to the outside of the cell to kick garbage out, and others that go from the outside of the cell to the inside cell to bring the good stuff in. So they're specialized machines. They only walk in certain directions. Is this, what about the color? That's pretend, right? Yeah, that's, those things are so small you really can't, you know. Because it would be very dark, I mean, unless you had stage lights or something. Yeah. This is a copier? Yeah, that's a copy, and that little wormy thing coming out is a new protein coming out, and here's a new protein has formed, two of them linked together, and they make a new nanomachine that goes off to do its thing. So this is this is what plants have and animals have and we have. We're built from these things. Right. This is what's going on in your cells right now. And what you, from your experience, fear for the people that may take it. Yes, there's never been a vaccine like this. It's an RNA vaccine. It is what's called a transinfection. It will fundamentally change people's DNA. What is worse, though, is that there is a patent and work that they've done at MIT to make patented, the dye is called luciferase, and under a light, you'd be able to see who was vaccinated, who wasn't. And the deal is to store your biometric information, because this vaccine will have nanoparticles, nanocrystalline particles that are actually little robots, and they like little antennas. And they will have the ability to take your biometric data, not only your vaccine record, but your breathing, your heart rate, your activities, sexual activities, drugs that you're taking, where you travel, all of that, and then take that data and store it in the cloud. It'll be something called luciferase. Now this is very important to know. They patented an enzyme called luciferase, okay? So this is called luciferase, they claim, because it gives a bioluminescence, a light, okay? And it's not something you can see or feel, but if you have a special device like a smartphone app with a special application, you can scan over it and it will light up. It'll show a pattern, a digital code, a barcode, a tattoo. We're going to be branded. Each person will have their own ID. You know, this reminds me of World War II.
You know, it's something to think about, being branded like a product in the store. So that will be in there, and that will hold proof that you're being vaccinated. They want to make sure that you're scanned and that you've gotten the vaccine. Gates and MIT are currently developing the Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System. It's a tattoo for the hand, which will include our identification mark and vaccination records. It needs an enzyme called luciferase, a chip you cannot remove with a knife. This tracking system will alter your DNA, and it's permanent. It's going to have to go to 7 billion people. Itu tadi videonya. Sekarang saya ingin lanjutkan. Saya ingin bahas sedikit video ini, saudara, supaya kita semua paham tentang masalah ini, saudara. Saya ingin bilang, pertama, bahwa video ini coba menarasikan sesuatu. Dia kemudian coba menyusun berita-berita yang sebenarnya berita sebelum COVID-19, tapi kemudian diskenariokan seolah-olah ini adalah berita pada saat ini. Saya kasih contoh, salah satunya yang saudara lihat di layar saudara. Video ini adalah video lama, saudara. Video ini kalau dilihat tanggalnya, saudara bisa lihat tanggalnya ini. Ini video ini cukup lama, tahun 2015 ini video. Di bulan Februari. Tapi kemudian ini diasumsikan terjadi pada saat COVID-19 ini. Ini pertama. Kemudian yang kedua, penemuan tentang nanoteknologi ini disampaikan di sini di dalam acara Science Festival. Jadi ini adalah teknologi yang masih dalam taraf pengembangan. Jadi ini bukan kemudian teknologi yang sudah akurat. Ini adalah teknologi yang masih dikembangkan. Kalau saudara kemudian mau lihat teknologi nano ini, saudara bisa nonton Bloodshot. Itu film yang main Vin Diesel. Nah, yang kemudian nyata itu Hollywood. Tapi kalau kemudian di dunia nyata, saya rasa ini belum nyata. Jadi masalah nanoteknologi menurut saya ini sesuatu yang kemudian salah kalau kita pahami. Karena para ilmuwan pun sampai hari ini belum clear mengenai masalah nanoteknologi ini. Selanjutnya, saudara, kalau kemudian kita mau memahami teknologi ini mungkin nanti akan berkembang pada 5-10 tahun ke depan. Nah, kita nggak tahu. Tapi kalau saat ini, saya bisa katakan bahwa berita yang mengatakan bahwa ketika divaksin, itu akan memasukkan nanoteknologi, itu dijamin hoax 1000%. Hoax 1000%. Berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk kemudian itu menyuntikkan nanoteknologi di dalam tubuh rakyatnya. Indonesia yang akan divaksin sampai tahun depan itu ada 185 juta penduduk. Jadi kalau kemudian 185 juta penduduk ini divaksin dengan asumsi ada nanoteknologi, saudara bisa bayangkan satu botol nanoteknologi itu katanya isinya itu kira-kira harga berapa? Dikali aja. Ini nggak mungkin, mustahil lah, saudara. Kemudian yang kedua, mengenai luciferase dan luciferin. Luciferase ini sebenarnya adalah istilah yang kemudian khusus untuk menggambarkan, ditemukan oleh Raphael Dubois untuk menggambarkan tentang enzim. Jadi enzim di dalam tubuh manusia, di dalam sel manusia yang bercahaya. Karena itu dinamain luciferase dan luciferin. Kenapa luciferase dan luciferin? Karena cahaya itu atau pembawa cahaya dalam bahasa Latin itu namanya Lucifer.
Jadi Lucifer itu bukan setan. Lucifer itu adalah bahasa Latin. Untuk apa? Untuk membawa cahaya. Nah, di dalam Alkitab, saudara, itu ada istilah Lucifer. Ini adalah terjemahan dari King James, dan King James ini mengambil terjemahan dari Alkitab Vulgata. Di dalam Alkitab Vulgata, kata bintang timur itu disebut Lucifer. Dalam LAI itu kemudian menerjemahkannya tetap bintang timur. Tetapi di dalam Alkitab Vulgata itu bahasa Latinnya Lucifer, pembawa terang. Jadi siapa pembawa terang? Siapa malaikat pembawa terang? Yang jadi setan. Di dalam Alkitab, kalau saudara baca dalam kitab Imamat, namanya disebut Azazel. Tetapi ada istilah terkait dengan nama pembawa terang itu, yaitu Samiel. Jadi kalau ditanya siapa Lucifer itu? Lucifer itu, kalau secara teologi, kalau saudara belajar ilmu satanologi, waktu kuliah teologi, maka ada dua pribadi. Bisa jadi Azazel, itu tertulis dalam kitab Imamat. Pernah Harun kemudian mempersembahkan satu kurban anak domba untuk Yahweh, untuk Tuhan, dan kemudian satu kurban lagi, yaitu kambing hitam, dilepaskan di padang gurun. Itu untuk Azazel, supaya Azazel tidak membawa wabah. Jadi kalau kita berbicara tentang Lucifer, itu bukan nama malaikat. Lucifer itu adalah istilah Latin. Nama malaikatnya Azazel atau Samiel. Samiel itu artinya pembawa terang atau pembawa cahaya. Jadi kira-kira seperti itu, saudara. Kalau kita bicara dari video tadi, karena video tadi itu menjadi alasan katanya, bahwa dengan ditaruhnya luciferase ini dan luciferin ini ditanam di dalam tubuh kita, maka kita akan menjauh dari Tuhan karena ada Lucifernya. Bukan begitu. Jadi walaupun saya itu bukan ahli ilmu ilmu tentang sel, tetapi kita jangan mau dibodohin karena istilah-istilahnya sama. Jadi mari kita kemudian sedikit cerdas, memahami secara benar apa yang disebut oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, sekarang kita akan bahas apa kata firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama terkait dengan 666. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 dikatakan seperti ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, dari ayat ini saya coba mentarik ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, dalam ayat ini menyebut ada tanda yang akan dipasang di tangan dan di dahi. Tanda yang dipasang di tangan di dahi, saat ini banyak orang berkata bahwa itu adalah chip. Dan memang saat ini tren untuk pemasangan chip itu sedang bisa dikatakan sedang booming. Jadi di Eropa itu saya dapat informasi bulan Mei kemarin tahun 2020 dari Eropa News itu memberitakan bahwa di Eropa itu memang lagi tren pemasangan tanda-tanda chip seperti ini. Untuk apa? Untuk transaksi. Jadi di Swedia misalnya itu tanda ini sudah dipasang, saudara, dan digunakan untuk transaksi ketika orang akan menggunakan transportasi publik.
Yang kedua, yang saya lihat dari ayat ini adalah tanda yang menjadi alat transaksi. Dan yang ketiga dikatakan bahwa tanda ini adalah nama binatang atau bilangan namanya. Dan bilangannya adalah bilangan seorang anak manusia, yaitu 666. Jadi saudara, kalau kemudian kita berbicara tentang tanda, saya bukan kemudian menyepelekan pemahaman-pemahaman orang bahwa kemudian tanda ini nggak ada hubungan dengan chip atau apa yang sedang terjadi. Tetapi saya justru mungkin lebih setuju dengan pemahaman-pemahaman konvensional bahwa memang benar bahwa cikal bakal tentang tanda yang akan dipasang di dalam tubuh manusia itu saat ini kita bisa lihat secara nyata dalam bentuk chip. Ini chipnya, microchipnya. Ini microchip cara memasukkan di dalam tubuh manusia, yaitu di dalam tangan manusia. Posisi chip ini kira-kira terpasang seperti ini, saudara. Kemudian ini kegunaannya di Swedia, transaksi sudah menggunakan chip. Ini real, ini nyata, saudara. Jadi di kereta-kereta di Swedia, walaupun saya belum pernah ke Swedia, tapi dari berita-berita katanya untuk transaksi tiket itu sudah menggunakan chip. Saya akan putarkan satu video, saudara, bagaimana proses pemasangan, dan kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana pemasangan chip ini sudah menjadi sangat booming di Eropa. Mungkin teman-teman yang sudah pulang pergi Eropa lebih punya banyak informasi tentang masalah ini. Lebih banyak kemudian mengetahui masalah ini. Pertanyaannya, apakah ini kemudian antikris? Ntar dulu. Karena pemasangan chip ini kegunaannya memang hanya untuk masalah praktis, hanya untuk masalah transaksi. Jadi ini belum ada unsur antikrisnya. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian antikris itu memanfaatkan masalah-masalah seperti ini. Tapi kita saksikan dulu, saudara. Kita akan lihat dulu video tentang pemasangan chip yang kemudian ada di Swedia, saudara. Kita akan saksikan bersama-sama. Buat teman yang ada di YouTube bisa langsung saksikan, tapi teman-teman kemudian yang ada di Zoom mungkin bisa tunggu beberapa detik, antara 10 sampai 20 detik. Kita saksikan video dulu berikut ini. Sorry, ini videonya I want to now go to what I think this is what you're about to see. First of all, what you're about to see is going on in you right now, everywhere in you. We're going to let you look briefly at a... Sebentar dulu, ini saya ada sedikit masalah ini ya. Oke, coba saya... Times. Over the centuries, it's witnessed plenty of change, but now there's a whole new sort of evolution going on. I'm here to meet some of the thousands of people in the country who are adapting their own bodies, who are inserting microchips under their skin. It means they may never have to carry a house key, train ticket, or bank card ever again. This is a microchipping party. Hannah's getting an electronic chip implanted into her hand. She believes one day we'll all be chipped like her. So congratulations, Hannah. Thank you. You've been chipped? Yes, I have. How does it feel? It feels good. I'm excited to see what I'll be able to do now. Can I touch it? Yeah, you can feel it there. I feel like this is the future. It's the next big thing that's going to happen. Happy Cyborg birthday. Happy Cyborg birthday to you. Thank you. Congratulations. But is this sci-fi fantasy or practicality? I want to know why anyone would want to do this. For this teenager, microchips, it seems, are in her DNA.
Felicia is my daughter, and I'm the father. So you're a microchip family? We will become one now today. Magnus and his daughter Felicia have come here together tonight because they believe this is the future. You're going to have an upgraded dad. Yeah. As they say, it was good being a human, but being a cyborg is better. Didn't feel a thing. It's a quick, simple procedure with potentially huge significance. So you're officially part machine. How does it feel? This is awesome. How cool is that? Good job. Do you think in a few years' time, in a decade perhaps, we'll all have things like this? Yes, of course. I really do think. For around £130, anyone can get a tiny microchip like this inserted just beneath the skin in their hands. I can't help feeling a bit squeamish about it, but maybe I'm just behind the times. It's the morning after, and I'm about to catch up with Felicia and her dad Magnus as they get to grips with their new existence. So when you woke up this morning, was it the first thing that came to your mind? How did you feel? I felt a little bit strange because now I'm a cyborg and it feels pretty cool. The chips in their hands use near-field communication, the same technology that allows you to pay with a contactless credit card. They can be read by a device like a smartphone. So here I've stored my business card on my phone with my details, phone number, email address, other stuff, blood group even. So what's the benefit of that? When I get customers or suppliers at work, they ask for my business card, and I say, scan me. Aren't there risks involved in that as well? Couldn't somebody pass you by and take all that information? Yes. Yes, it is in theory possible, but you have to be really, really close. But the main thing I think is that I choose myself what I want to store on this chip. The people I've met so far don't seem to have any concerns about blurring the lines between man and machine. Hannes has made it his mission to convince more of us to get microchipped. He's what's known as a biohacker, someone who wants to improve their body with technology. What's wrong with just having contactless payment cards? We've all got phones. We've all got a set of keys. What's the point? The point is to reduce the hassle of exactly these things. Isn't that just the ultimate laziness? No, it's convenience. And convenience is a pretty powerful force. I mean, in the morning, every morning, when you stand there going out your front door, you check your purse or your pockets. Okay, do I have my wallet, my charger, my keys, my phone, all my stuff? What if you could reduce that by half? It would declutter your life. Hannes has helped develop several microchips. He wants us all to hack our biology. Microchipping is, he says, just the start. I want us humans to open up and improve our sensory universe, our cognitive functions, and improve all different dimensions of being human. And there is so much we can do. You want to make us bionic? Indeed. I want to merge humans with technology, and I think it will be awesome. I want to understand why it's people in Sweden who are enthusiastically embracing this idea, when many others might be sceptical. This is a nation of early adopters. Sweden's set to become the world's first cashless society, and the economy here is driven by digital innovation. This national rail company has taken microchipping on board, with 2,500 passengers signing up to use their chip instead of a paper ticket. I've come to the capital, Stockholm, the epicenter of this tech revolution. At this shared office, hundreds of the workers have been microchipped, so no need for a security pass to get in. Per has had his chip for 3 years. So I take my chip and open the door. It means he can buy a drink without cash or a card, but for him, it's about much more than practicality. Do you enjoy being one of the first, being a pioneer of this technology? Absolutely. A whole bunch of questions come up. Like,
is this ethical? Do we want to have that? Or will we be sort of a nation of cyborgs in the future, and what will happen? So a lot of sort of really interesting discussions come out from, you know, talking about the chip. It triggers an ethical debate. Yes. For critics, the biggest future concern is over data protection. As the amount and type of information we store on microchips becomes more advanced, so do the security risks. Ben Libberton, a British scientist working in Sweden, wants to know who will have access to the data stored inside and what they could do with it. So I have the information in my chip now. That's basically just me. If I don't use it for anything, then no one can really get any data on me. But then if I start to use it at work, then work knows when I've interacted with something at work. If I then go to the canteen people know exactly what I've interacted with there. So the wider spread it becomes, and the more that we can interact with different things, then our data is being kind of shared and incorporated in lots of different places. The nightmare situation in that case would then be that someone else has access to my health data, and that one day I get a letter through the door that's like an increase in my health insurance premium before I know that there's any problem with my own health. So I think we have to be cautious now in the very early stages to make sure that we're actually controlling how the information is being shared. For now, it seems to me, what the chips can actually do is fairly limited. But the people I've spoken to are convinced. Oke, buat teman-teman yang ada di YouTube, kira-kira tadi itu gambaran tentang bagaimana pemasangan chip yang saat ini sedang marak terjadi di Eropa. Video tadi adalah pemasangan chip yang terjadi di Swedia. Dan kalau kita baca, kalau kita dengar dan kita lihat tadi, kegunaan dari chip itu pertama untuk transaksi dan selanjutnya untuk keamanan. Jadi dengan pemasangan chip itu, orang-orang Eropa berpendapat bahwa mereka jauh lebih aman, lebih praktis, lebih gampang, lebih enak. Karena tinggal kemudian gesek tangannya, maka kemudian transaksi sudah terjadi. Kira-kira seperti itu, saudara, gambaran yang sedang ada sekarang, yang sedang terjadi saat ini. Kembali kepada tema kita saat ini, apakah kemudian ketika berbicara tentang masalah chip itu, kita juga saat ini sedang berbicara tentang tentang vaksin. Apakah kemudian chip itu kemudian ada di dalam vaksin? Atau pemasangan vaksin ini sekalian pemasangan chip? Saya katakan dan saya berani jamin tidak. Kenapa? Begini, pertama saudara, untuk melakukan pemasangan chip, saudara harus punya uang. Saudara nggak punya rekening di bank, kemudian semua fasilitas hidupmu mulai dari NIK, nomor KTP, kemudian nomor asuransi dan segala macam belum terintegrasi secara digital, bagaimana kemudian chip itu akan berfungsi? Jadi ada kalanya kita tuh berpikirnya terlalu jauh. Negara kita ini bagaimanapun adalah negara dunia ketiga. Mungkin untuk beberapa orang yang punya fasilitas, yang biasa ke Eropa, yang biasa ke negara-negara maju, mereka mungkin bisa melakukan itu di sana. Tetapi kalau kemudian kita, rakyat kebanyakan, yang saat ini akan divaksin, yang ada di negara kita ini, maka saya berani jamin, saya sebagai hamba Tuhan berani mengatakan, bahwa vaksin yang ada di Indonesia ini nggak ada hubungan dengan pemasangan chip, nggak ada hubungan dengan antikris, nggak ada hubungan dengan tanda 66. Ketika saudara divaksin, kemudian saudara itu mendapatkan tanda 66, cari saya bertanggung jawab mengenai masalah itu. Karena saya lewat pertemuan ini menyampaikan hal itu, bahwa tidak ada hubungan sama sekali. Dari mana saya bisa yakin seperti itu, saudara? Saudara, waktu kita sangat terbatas. Kalau saudara lihat di slide, ini cuma ada, saya coba cari, saudara. Mungkin saudara punya info lebih lengkap. Tapi saya coba cari informasi, saudara. Chip yang ada hubungan dengan vaksinasi, itu cuma satu chip. Yaitu chip ini ada videonya sebenarnya. Saudara bisa cari di YouTube, ini ada kok videonya. Ini chip ini bukan dipasang di tubuh, tapi chip ini kemudian dipasang di semacam sel yang dikeluarkan, kemudian dilihat pakai mikroskop dan diteliti.
Jadi bisa dikatakan chip ini ada di dalam lab, bukan di dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita bicara kemudian chip yang disuntikan di dalam tubuh manusia, belum ada. Kalau lewat vaksinasi. Kalau mau pasang chip di Eropa ya pasang chip khusus. Vaksinasi ya vaksinasi. Beda saudara. Masa vaksinasi kemudian ditaruh chip di situ. Itu kan berasa bendolannya itu. Karena itu mari kita lihat terkait dengan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Saudara silakan lihat slide yang ada di depan saudara. Slide ini saya ambil dari gugus tugas COVID-19. Ini ada di sini, ada di gugus tugas. Itu share ini. Ini formatnya PDF, tapi saya sudah potong. Maksudnya supaya kita fokus kepada materi kita. Ada yang disebut dengan JUKNIS atau petunjuk teknis. JUKNIS adalah acuan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Jadi baik ini kalau saudara baca di poin kedua dari memutuskan dari JUKNIS yang dikeluarkan pemerintah, bahwa JUKNIS ini menjadi acuan baik bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Nah, ketika kita bicara tentang vaksin, Indonesia itu menggunakan acuan dari WHO. Bukan kemudian acuan mentah-mentah begitu aja, bukan. Tapi di dalam pendistribusian vaksin, itu dia mengacu kepada aturan WHO. Nah, berdasarkan acuan WHO, pemerintah kemudian membuat JUKNIS-nya. Tahap pertama, itu vaksin tahap pertama, itu 1-10%. Jadi tahap pertama ini diperuntukkan saudara khusus untuk tenaga medis. Tahap kedua ini diperuntukkan khusus untuk TNI, Polri, dan kemudian orang-orang yang terlibat di dalam kepentingan-kepentingan publik. Jadi ini ada dalam vaksinasi tahap yang kedua. Tahap yang ketiga itu dilakukan kepada masyarakat umum. Dan dimulai dengan kepada pemuka agama, tokoh masyarakat, dan segala macam. Tapi tahap pertama ini bukan untuk rakyat. Dari petunjuk teknis di sini, saudara, nih, tahap pertama dan tahap kedua itu dilakukan pada bulan pada bulan Januari sampai bulan April. Jadi tahap pertama untuk petugas medis dan tenaga medis. Kalau saudara bisa baca di sini, tahap kedua ini untuk aparat keamanan dan segala macam. Ini dilakukan antara Januari sampai April. Nah, selanjutnya tahap ketiga untuk rakyat dari April 2021 sampai Maret 2022. Sasaran pemerintah dari apa yang saya dapat, ini resmi dari gugus tugas COVID-19, periodenya dari bulan Januari sampai April, kemudian dari April sampai kemudian Maret. Jadi ada 2 periode, 4 tahap. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya saudara, saya ingin tunjukkan bahwa proses vaksinasi ini, registrasinya ini di Indonesia ini masih sangat manual. Input datanya manual. Bagaimana mungkin untuk kemudian registrasi, input data yang dilakukan secara manual, kemudian vaksinnya digital? Ini nggak lucu gitu. Jadi nggak masuk akal, nggak masuk logika. Kalau saudara kemudian berhayal bahwa kemudian vaksin ini akan memasang tanda digital, tanda 66 itu, maka saya bisa katakan pemerintah kita belum mampu. Belum ada kemampuan itu. Karena dalam proses registrasi kalau saudara baca di sini, maka di sini nggak ada kemudian proses digitalisasi. Ini masih manual sekali. Setelah data masuk, input data, dan selanjutnya kemudian di tracing, dilacak. Lewat apa? Lewat data yang diberikan. Jadi bukan lewat vaksin yang kemudian ditanamkan dalam tubuh. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa proses vaksinasi nggak ada hubungan dengan pemasangan tanda 66. Oleh karena itu, saya bisa katakan, kalau teman-teman kemudian ingin melakukan vaksin saja. Kalau kemudian saya bukan tenaga medis, secara otomatis nggak mungkin divaksin.
Jadi kalau kemudian nanti ketika kemudian ada vaksin pada bulan April, saya mungkin akan minta divaksin. Kenapa? Karena 3 bulan Presiden Jokowi nggak mati-mati. Hidup aja tuh divaksin. Nggak sakit-sakit gitu. Jadi ya sudahlah. Jadi di sini nggak ada hubungan, saudara. Jangan kita sebagai orang Kristen terlalu naif di dalam memahami masalah antikris, masalah 66, masalah pemasangan tanda 66, ini kemudian kita hubung-hubungkan dengan vaksin. Saudara menjadi berdosa loh. Kalau kemudian orang yang mendengar saudara termakan isu yang saudara sampaikan, termakan hoax yang saudara sampaikan, dan kemudian mereka tidak vaksin. Ini saya ingat peristiwa polio dulu. Orang takut divaksin, pada akhirnya kemudian terjadi polio dan kemudian menjadi masalah. Siapa yang tanggung jawab? Bukankah kita sebagai tokoh agama, sebagai pemuka agama, sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan informasi yang salah yang kemudian harus bertanggung jawab? Oleh karena itu, saya secara pribadi bisa mengatakan bahwa vaksin nggak ada hubungan dengan tanda 666. Jadi kalau saudara bicara 666 dan vaksin, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Kalau kemudian nanti, saya nggak tahu. Tapi sekarang, nggak ada hubungan. Nggak ada ceritanya, saudara. Beli vaksin aja udah susah, apalagi kemudian dalam vaksin dipasang kemudian nanochip, atau dipasang microchip, dipasang kemudian tanda 66. Itu nggak apa ya. Nggak bisa kemudian kita percaya gitu. Jadi orang Kristen itu jangan cuma beriman. Tuhan ngasih kita otak. Jadi pakai otaknya kita. Jangan kemudian kita juga menjadi tumpul. Tuhan sudah ngasih tanda kok buat kita. Tuhan sudah ngasih hikmat buat kita. Tuhan sudah menunjukkan hal-hal kepada kita. Nggak usah kemudian kita pelintir-pelintir lagi. Banyak di antara kita itu suka sensasi. Jadi kemudian menghubung-hubungkan sesuatu yang nggak ada hubungan. Karena itu saya katakan, kalau kita berbicara tentang pemasangan tanda 66 itu, saat ini chip memang sedang jadi tren. Tapi kemudian apakah chip itu sudah digunakan oleh antikris? Sudah dipakai oleh antikris? Belum. Tapi kemudian menuju ke sana, iya. Jadi kalau kemudian ditanya ke saya, bagaimana kemudian pendapat saya tentang chip? Itu adalah cikal bakal, sebuah sistem yang menurut firman Tuhan akan dipakai oleh antikris. Tapi apakah kemudian sistem itu sekarang sudah dipakai oleh antikris? Antikris aja belum ada. Jadi ini yang kemudian saya ingin sampaikan kepada saudara. Selanjutnya saudara, mari kita pahami siapakah antikris itu. Antikris itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 18, firman Tuhan berkata begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, antikris itu cuma satu orang. Tetapi kelompok yang anti dengan Kristus, kelompok yang anti dengan Tuhan, kelompok yang anti dengan Yesus, itu banyak. Mulai dari kelompok ateis, mulai dari kelompok ISIS, mulai dari kelompok teroris, banyak yang gak suka dengan Yesus. Dan mereka adalah antikris itu. Tetapi satu orang antikris saat ini belum ada. Di dalam firman Tuhan, saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, firman Tuhan berkata begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi kalau kita berbicara tentang antikristus itu pasti tidak percaya Yesus. Dia sangkal Yesus dan dia sangkal Elohim. Dia sangkal Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara mengakui Yesus Tuhan, saudara juga harus mengakui bahwa Bapa itu punya nama, yaitu Yahweh. Jadi kalau kita kemudian percaya kepada Yesus, tapi kita menolak Bapa,
saudara juga dikatakan ada roh antikris. Kalau saudara percaya Bapa, tapi saudara kemudian menolak Yesus, di situ juga ada roh antikris. Jadi sama aja. Kalau percaya Yesus, harus terima Bapa. Kalau percaya Bapa, harus terima Yesus. Selanjutnya saudara, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, saya ingin persingkat saudara. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada mahkota. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini menceritakan gambaran tentang antikris itu, atau tentang iblis itu. Antikris itu digambarkan sebagai naga merah, berkepala 7, bertanduk 10, dengan 7 mahkota. Firman Tuhan berkata, ia adalah si ular tua, atau si setan itu. Oleh karena itu saudara, saya sebenarnya ingin menjelaskan ini, tapi kita nggak cukup waktu. Saya lewatin aja, nanti kesempatan yang lain kita akan perdalam lagi tentang bagaimana kemunculan antikris, bagaimana kedatangan antikris, apa arti simbol berkepala 7, bertanduk 10 dengan 7 mahkota. Nanti kita akan bahas saudara. Pada ayat selanjutnya, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam Wahyu 12 ayat 12 dikatakan, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Saudara, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa hari-hari ini kita sedang berada di akhir zaman. Kita berada di bagian akhir dari akhir zaman. Inilah zamannya kita hidupi sekarang. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu harus terjadi. Jadi kalau kemudian saudara lihat tanda chip itu terjadi, tanda chip itu ada, tanda chip itu nyata, pemasangan itu sedang dilakukan sekarang, itu menunjukkan bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi apakah kemudian saat ini antikris sudah ada? Belum. Nanti kita akan belajar tanda kedatangan antikris saudara. Jadi bukan cuma tanda kedatangan Yesus, ada juga tanda kedatangan antikris. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tanda kedatangan antikris akan diikuti oleh 2 binatang. Di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 dijelaskan bahwa akan muncul binatang dari dalam laut. Binatang dengan 10 tanduk, 10 mahkota. Binatang dengan kekuasaan dan kekuatan. Binatang dengan mulut sombong dan penuh hujat. Kemudian ada binatang yang kedua. Binatang yang kedua yang mendampingi antikris adalah binatang dari dalam bumi. Binatang dari dalam bumi itu dikatakan bertanduk 2 seperti anak domba, menjalankan kuasa binatang dari dalam laut, mengadakan tanda-tanda ajaib, menyesatkan banyak orang, memberi nyawa kepada patung, dan memberi tanda 66. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang waktu kedatangan antikris, dari ayat-ayat ini kita akan melihat bahwa manusia akan ada di dalam puncak kejayaannya dalam menggunakan teknologi. Manusia akan melihat sebuah era, di mana era itu disebut dengan era robotik. Kenapa? Karena binatang yang kedua ini dijelaskan memberi nyawa kepada patung. Bahasa pada zaman dulu itu patung. Bahasa kita sekarang robot. Akan banyak robot-robot yang hidup. Dan kita akan masuk di dalam era robot. Pertanyaannya, apakah sekarang kita sudah masuk dalam era robot itu? Era robot itu baru dimulai. Teknologi robot baru dimulai. Jadi kalau dikatakan vaksin ini adalah
pemasangan tanda antikris, kita terlalu cepat menyimpulkan. Saya mengatakan bahwa vaksin ini nggak ada hubungan dengan antikris, nggak ada hubungan dengan pemasangan tanda 66. Jadi saya rasa itu saja yang kemudian bisa saya sampaikan malam hari ini materinya lewat YouTube dan lewat Zoom. Mungkin nanti dalam kesempatan yang lain saya akan membuat semacam pengajaran khusus untuk kita saksikan lewat YouTube. Tapi untuk Zoom kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan buat teman-teman yang malam hari ini menyaksikan lewat YouTube, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada lain kesempatan.